Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya dulu sedikit tentang materi yang minggu lalu. Apakah kalian masih ingat tentang ide pendukung itu apa? Yang bisa jawab dapat nilai. Ada yang masih ingat kan? Kayak aku minta poin pentingnya ada. Seingatnya ada. Ada yang masih ingat tak dari minggu kemarin? Iya, dari buku apa kok? Karena kalian sudah mulai ingat sama materi minggu sebelumnya, jadi kita hari ini langsung aja lanjut ke materi sekarang, yaitu kebahasaan sama struktur teks argumentasi yang akan dijelaskan lebih dalam oleh Satu, struktur dan kebahasaan teks argumentasi. Tiap teks mempunyai struktur dan kebahasaan yang khas. Begitu pula dengan teks argumentasi. Struktur teks argumentasi yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Sementara itu, aspek kebahasaan teks argumentasi meliputi yaitu retoris, kata populer, kata gabung hidup, dan konstruksi komunikasi. Bukakan file-nya lah. Ada di grup. Yang pertama, struktur teks argumentasi. Struktur merupakan gambaran cara teks dibangun. Struktur teks argumentasi terdiri atas masalah atau pernyataan pendapat. Argumentasi mendukung atau menolak dan penegasan ulang. Struktur yang pertama ada pernyataan pendapat. Bagian ini berada di awal teks argumentasi. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap masalah yang diangkat. Bagian masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Struktur teks argumentasi letaknya di awal teks, berisi sudut pandang penulis terhadap masalah. Fungsinya memperkenalkan topik sekaligus menentukan sikap penulis atau mendukung dan menolak. Masih bersifat umum, belum ada bukti licik. Contoh, menurut saya, penggunaan gawai berlebihan dapat menurunkan minat baca remaja. Struktur yang kedua ada argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat suatu pendapat atau pernyataan. Dengan argumentasi penulis merupakan tindak membaca tentang kebenaran gagasannya. Fungsi argumentasi adalah membentuk pernyataan atau pendapat, menolak pendapat dalam perhitungan data atau fakta, meyakinkan pembaca dan sependapat dengan gagasan penulis. Untuk argumentasi atau argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, dan fakta yang didasari referensi terpercaya. Yang ketiga ada penguatan ulang atau simpulan. Bagian ini berisi penegasan kembali pendapat atau argumen yang sudah dipaparkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat gagasan penulis agar lebih meyakinkan pembaca. Isi penguatan
dilakukan ulang berupa opini penulis. Penulis menegaskan kembali sikap atau pendapatnya terhadap permasalahan yang dibahas. Yang kedua, ada ringkasan argumen. Memadatkan argumen yang telah dipaparkan sebelumnya. 3. Solusi atau opsional. Terkadang penulis juga menawarkan solusi terhadap masalah yang diangkat dalam teks argumentasi. 4. Posisi simpulan dalam teks argumentasi mengingatkan kembali pembaca pada inti pendapat penulis, memberi kesan akhir yang kuat dan tegas, dan mengarahkan pembaca untuk menyetujui pandangan penulis. Baik, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan teks argumentasi. Yang pertama itu satu, kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan pertanyaan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk memperoleh jawaban, tetapi untuk membuat pembaca agar merenungkan masalah yang dibahas. Pertanyaan jenis ini sering digunakan untuk menyentuh perasaan pembaca dan mendorong mereka melakukan sesuatu atau mengubah pandangan. Contohnya, apakah kita akan terus membiarkan lingkungan rusak tanpa upaya memperbaikinya? Pembahasan teks argumentasi yang kedua yaitu kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan memudahkan pembaca memahami isi teks. Kosakata yang sederhana, akrab dan sering dipakai sehari-hari, membuat teks terasa lebih dekat, tidak kaku, dan mudah dimengerti semua kalangan. Dengan begitu, pembaca merasa lebih nyaman, tetapi tetap diarahkan untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga adalah kata ganti petunjuk. Ciri lain dalam teks argumentasi adalah penggunaan kata ganti petunjuk seperti dia, mereka, itu, dan tersebut. Kata ganti ini dipakai agar penulis tidak terus-menerus mengulang kata yang sama. Misalnya, saat membicarakan persoalan sampah, penulis tidak harus selalu menuliskan kata sampah, tetapi bisa menggantinya dengan kata itu atau tersebut. Hal ini membuat teks lebih efektif dan nyaman dibaca. Yang keempat adalah kombinasi suatu kalimat. Teks argumentasi juga sering menggunakan kombinasi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya, sebab, karena, oleh itu, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Kombinasi ini penting karena membedakan logika argumen yang disampaikan penulis. Misalnya, lingkungan menjadi kotor karena masyarakat tidak disiplin membuang sampah. Oleh karena itu, perlu ada dalam tugas. Dengan kombinasi tersebut, hubungan antara menjadi beruntung dan menyatukan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan kah? Ada yang kurang paham kan sama materi kami? Ada yang mau diulang atau silakan bertanya? Ya, Janet. Bisa itu Paham. supaya lebih dipahami kalimat retoris. Atau kalau ditulis akan juga bertulis lebih jelas. Tulis. Penjong, mohon perhatiannya penjong. Janet, pahamlah. Kalimat Iya.
Ya. Selain bahasa Indonesia, PPL apa lagi ada masuk? Bahasa Inggris, baju kuning. Iya kah? Baju apa? Oh, baju. Mbak, selain itu bang? Agama, Agama? Oh, lakian. Ada lakian mah? Pai. Lakian ada lakian. Yang bahasa Inggris bang? Lakian. Siapa namanya? apa namanya? Kamu sing iso? Yang Kalimat retoris itu pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh jawaban. Kalau Bukan kamu buat sekolah apa? ada kalimat kalau janji cuma untuk Itu, Bang. melanggar tanpa Sekolah apa, Bian? sidang awal. Eskul. Mulai paham Pak? Oke. Ada yang mau bertanya lagi kan? Ada yang mau bertanya lagi ya? Tanya yang ampun dong. Tidak mau bertanya. Ya, Gus. Cakep. Dan jawab. Cakep.
Kayak kita pecah. Gak jadi itu nak ambil coba. Ali menjawab. Cakep. Tidak. Jadi aku mau menjelaskan pertanyaan kamu tadi. Kalau konjungsi kualitas itu penggunaan kata hukum seperti karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Dengan konjungsi tersebut, hubungan antar lidah menjadi lebih khusus dan meyakinkan. Contohnya nih, Amira datang terlambat karena ban motornya bocor. Jadi di sini kata kualitasnya itu karena. Bisa dipahami? Apa ada lagi yang mau bertanya? Lagi yang mau bertanya sebelum masuk ke sesi? Boleh Kak. Kembali ke kalimat retoris, itu kan pertanyaan yang tidak ditujukan untuk memperoleh jawaban. Contohnya itu sudah ada, tapi aku minta satu contohnya lagi yang menghubungkan dalam lingkup ruang kelas. Misalnya apa? Kelihatan. Kita harus bayarannya. Oh, ada ya. Almet mana? Biasanya putnya ada konser-konser itu ada loh, gratis loh, wujur ya, buntian nih ada gratis dah berapa? Oh, konser bayar berarti tetap Bayar dong. semalam tuh siapa aja? Tahu lah, ingat lah. Oh iya, Allah. Apa aja selain konser tuh kutnya? Kalau ibu acara gana, oh fashion show, lomba-lomba mah? Kayak jalan santai. Jadi ini contoh yang melingkup di ruang kelas. Di kelas kita ada 38 orang. Tetapi mengapa yang melihat kelas sedikit? Nah, jadi itu contoh yang melingkup kelas. Kita pertanyaan yang lain.
Jadi